Bab 591. Satu Villa Naga. Ini adalah tempat tinggal dengan lingkungan terbaik untuk berkultivasi di antara semua tempat tinggal murid, termasuk tempat tinggal pribadi murid. Mereka yang tinggal di sini menikmati kemuliaan tertinggi yang dapat diberikan kepada seorang murid. Di masa lalu, seorang murid hanya dapat ditempatkan di tempat tinggal ini setelah melalui serangkaian ujian yang ketat. Tentu saja, Xiang Shaoyun juga telah menjalani masa percobaan selama setahun. Tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk tinggal di villa tersebut. Karena itu, Xiao Wei telah menyebarkan berita bahwa siapapun di daftar unggas ular yang mampu mengalahkan Xiang Shaoyun akan menjadi pemilik baru Villa Naga 1. Dalam arti tertentu, ini adalah ujian bagi Xiang Shaoyun. Jika dia tidak bisa melewatinya, maka dia memang tidak ditakdirkan untuk tinggal di sana. Tentu saja, bahkan jika dia berhasil melewati tantangan, ujian lain akan datang. Ujian-ujian itu hanya akan berhenti ketika dia benar-benar layak berada di Villa Naga 1. Setelah duel, Xiang Shaoyun, Lady Sura, dan para saudari klan Han semuanya kembali ke Villa Naga 1. Adapun Tang Longfei dan Ning Wenhuang, mereka kembali ke kediaman masing-masing dan melanjutkan kultivasi. Di villa itu, Han Qianwei menanyai Xiang Shaoyun, "Mengapa kau melakukan itu? Apakah kau tidak mempercayai kami?" Han Suewei tetap diam, tetapi matanya dipenuhi dengan tatapan seseorang yang telah diperlakukan tidak adil. Mereka tidak mengerti mengapa Xiang Shaoyun meminta mereka untuk bergabung dengan Han Chenfei. Setelah ragu sejenak, Xiang Shaoyun menghela napas dan berkata, "Ada sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kukatakan padamu secepat ini, tetapi karena Han Chenfei sudah mengatakannya, kupikir kalian berdua seharusnya juga bisa merasakan masalah pada tubuh kalian. Itulah mengapa aku ingin kalian berdua bergabung dengannya. Ini akan menguntungkan kalian." Kedua saudari itu tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Mereka bukanlah orang bodoh. Di masa lalu, mereka hanya tidak tahu karena kurangnya informasi. Dengan Xiang Shaoyun yang secara terang-terangan memberitahu mereka apa yang salah, mereka akan benar-benar bodoh jika tidak menyadari kebenarannya. Mungkinkah memang ada masalah dengan tubuh kita?" tanya Han Suewei dengan cemas. Xiang Shaoyun mengangguk. "Ya. Apakah kau ingat bahwa aku pernah meminta seseorang memeriksa fisik kalian sebelum datang ke akademi? Aku berencana mencari solusi di akademi ini, tetapi sesuatu terjadi padaku selama setahun terakhir, jadi aku belum bisa memulai pencarianku. Sekarang, Han Chenfei telah mengetahui apa yang salah dengan fisik kalian begitu dia mendekati kalian. Aku yakin dia juga memiliki fisik Yin Frost. Mungkin dia bisa membantu menyembuhkan kalian berdua." Pada titik ini, Xiang Shaoyun tidak lagi ingin menyembunyikan apapun dari mereka. Bagaimanapun, dia sudah menganggap saudari-saudari klan Han sebagai temannya. Dia tidak akan membiarkan mereka mati tanpa melakukan apapun untuk membantu. Sayangnya, tidak akan mudah untuk mendapatkan bantuan Han Chenfei. Para saudari itu kini menyadari bahwa mereka telah salah paham terhadap Xiang Shaoyun, dan rasa bersalah menyelimuti wajah mereka. Pada saat yang sama, kecemasan juga menyelimuti wajah mereka. Wajar jika mereka khawatir. Bagaimanapun, nyawa mereka dipertaruhkan. Tetapi pada saat yang sama, mereka telah menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Xiang Shaoyun. Itu adalah masalah prinsip. Xiang Shaoyun kemudian berjanji kepada mereka bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, setelah mengantar kedua saudari itu pergi, dia menghabiskan waktu sendirian untuk berpikir. Kemudian dia meninggalkan villa dan menuju ke villa Han Chenfei. Han Chenfei adalah murid pribadi dari seorang tetua tertentu yang merupakan tetua generasi sebelumnya atau seorang penjaga agung. Dia adalah salah satu dari 10 murid teratas dalam daftar Naga Phoenix, dan villa tempat dia tinggal juga merupakan salah satu dari 10 tempat tinggal murid teratas. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dapat dengan mudah menemukan villanya. Nama villanya adalah Villa Phoenix 2. Hanya dari nama itu saja, statusnya di antara para murid sudah jelas. Ketika Xiang Shaoyun tiba, seseorang menghalangi jalannya. "Tolong sampaikan pesan bahwa Xiang Shaoyun sedang berkunjung," kata Xiang Shaoyun kepada penjaga pintu masuk. Orang itu sedikit ragu sebelum memutuskan untuk masuk dan menyampaikan pesan tersebut. Tak lama kemudian, orang itu kembali dan memberi isyarat mengundang, mempersilakan Xiang Shaoyun masuk. Setelah masuk, Xiang Shaoyun mendapati bahwa villa itu tampak lebih elegan daripada villanya sendiri. Itu memang tempat tinggal yang cocok untuk seorang wanita. Dia melihat Han Chenfei berdiri sendirian di bawah pohon yang dipenuhi bunga yang sedang mekar. Dia adalah bunga yang paling terang, semua bunga lainnya redup di hadapannya. "Salam, Tuan Istana Han," sapa Xiang Shaoyun dengan sopan. "Tuan muda Xiang terlalu sopan. Panggil saja saya Chenfei, atau jika Anda tidak keberatan,
Anda juga bisa memanggil saya Kakak Han, kata Han Chen Fei dengan senyum menawan. Sebenarnya, usianya tidak jauh lebih tua dari Xiang Shaoyun. Paling-paling, ia hanya lebih tua sekitar 2 atau 3 tahun, tetapi ia tetap terlihat seperti berusia 17 atau 18 tahun. Di usia tersebut, ia mampu masuk dalam 10 besar daftar naga Phoenix. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatannya. Xiang Shaoyun tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung ke intinya. Saya yakin Anda tahu alasan saya berada di sini. Saya ingin tahu apa yang Anda butuhkan untuk membantu mereka. Sepertinya mereka cukup penting bagimu, ya, tanya Han Chen Fei alih-alih menjawab. Mereka adalah teman-temanku. Xiang Shaoyun menyatakan dengan tegas. Hanya teman. Han Chen Fei mendesak. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Ya, jika Anda benar-benar menginginkan jawaban yang tepat, mereka adalah pengikut saya. Saya tidak ingin melihat mereka mati muda, apalagi ketika mereka memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama dan lebih baik. Apa yang Anda butuhkan untuk membantu mereka? Ketika Han Chen Fei melihat betapa seriusnya Xiang Shaoyun berbicara, dia tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebaliknya, dia duduk di depan meja batu dan memberi isyarat kepada Xiang Shaoyun untuk ikut duduk. Xiang Shaoyun tidak menolak undangan itu. Dia berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengan Han Chen Fei. Di sana, dia mendapati Han Chen Fei menatapnya dengan mata dinginnya, senyum tipis teruk di wajahnya yang memikat. Pria lain manapun yang berada di posisinya mungkin akan berpikir bahwa dia telah berhasil merebut hati Han Chen Fei. Namun, bukan itu yang terjadi pada Xiang Shaoyun. Dia membalas tatapannya dengan acuh tak acuh, tanpa menunjukkan emosi apapun. Setelah menatapnya sejenak, Han Chen Fei memberinya senyum menawan dan bertanya, bagaimana jika kukatakan aku menginginkanmu? Pilihan kata-katanya cukup menggugah pikiran. Aku tidak mengerti, kata Xiang Shaoyun. Semua orang tahu kau memiliki fisik bintang 9 tingkat tinggi. Bisa dibilang kau memiliki fisik terkuat yang mungkin dimiliki manusia. Bahkan fisikku pun kalah darimu. Bagi Istana Gletser, jika kau bergabung dengan kami, itu akan seperti menambahkan sepasang sayap pada seekor harimau. Tentu saja, syaratnya adalah kau harus fokus hanya pada pengembangan satu kekuatan mulai sekarang, kata Han Chen Fei. Xiang Shaoyun tersenyum tak berdaya. Jika aku bersedia melakukan itu, menurutmu apakah aku akan diasingkan ke kuburan belakang sebagai hukuman? Dia secara tidak langsung mengakui bahwa pengasingan ke kuburan belakang adalah hukuman atas pilihan kultivasinya. Apakah itu tidak bisa diubah sama sekali? Tanya Han Chen Fei sambil mengerutkan kening. Tidak. Sebaiknya kau pikirkan istilah lain, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Bab 592. Aku tidak punya ide lain. Tapi jika kalian benar-benar ingin menyelamatkan mereka, mereka harus menjadi anggota Istana Gletser sepenuhnya. Cara menyelamatkan mereka berkaitan dengan teknik rahasia Istana Gletser. Jika itu tidak memungkinkan, kalian bisa mencari solusi lain, kata Han Chen Fei dengan serius. Dia menambahkan, sayang sekali mereka tampaknya sudah memutuskan untuk tetap bersama kalian. Kalimat terakhirnya memperjelas bahwa dia khawatir, bahkan setelah bergabung, para saudari klan Han mungkin tidak akan tetap setia. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, kekhawatiranmu bisa dimengerti. Karena itu, aku akan mencoba memikirkan hal lain. Sampai jumpa. Lalu ia berdiri, bersiap untuk pergi. Harganya sudah disepakati. Sayang sekali itu adalah harga yang tidak bisa ia setujui. Tidak ada yang bisa ia lakukan tentang itu. Namun ia baru melangkah 2 langkah ketika Han Chen Fei berkata, kenapa terburu-buru? Aku tidak pernah bilang aku tidak akan membantu. Xiang Shaoyun berhenti dan berbalik. Tuan Istana Han, bisakah Anda menyelesaikan ucapan Anda sekaligus? Sungguh mengejutkan. Kau ternyata orang yang tidak sabar, goda Han Chen Fei. Seperti yang kukatakan, selama mereka bisa menjadi anggota Istana Gletser, aku bisa menyelamatkan mereka. Kita tidak perlu membicarakan kesetiaan mereka untuk saat ini. Kau hanya perlu berhutang budi padaku. Saat aku membutuhkan bantuanmu di masa depan, kau tidak bisa menolaknya. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kau sukai. Tanpa ragu, Xiang Shaoyun setuju, baiklah. Saya setuju. Ini sebenarnya bukan permintaan yang berlebihan. Dia hanya perlu memberikan janji padanya. Tentu saja, dia tidak akan tahu kapan dia perlu menepati janji itu. Anda orang yang terus terang, Tuan Muda Xiang. Kembalilah dan suruh mereka datang. Ingatlah untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka. Saya tidak ingin mereka terus memikirkan Anda bahkan setelah datang ke sini, ingatkan Han Chen Fei. Xiang Shaoyun mengangguk dan pergi.
Melihat Xiang Shaoyun yang hendak pergi, raut penyesalan terpancar di mata Han Chen Fei saat ia bergumam, sejak zaman dahulu, banyak yang mencoba menciptakan mukjizat. Tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar berhasil? Setelah meninggalkan villa Han Chen Fei, Xiang Shaoyun tidak langsung kembali ke villanya. Sebaliknya, ia menuju ke villa lain. Tujuannya tidak terlalu jauh dari villa Han Chen Fei. Bahkan, letaknya berhadapan dengan villanya sendiri. Villa itu dikenal sebagai Villa Phoenix I, sebuah kediaman yang melambangkan kejayaan yang bahkan lebih tinggi daripada Villa Phoenix II milik Han Chen Fei. Sebelum Xiang Shaoyun dapat mendekati villa, ia dihentikan. "Siapa Anda?" Orang yang tidak ada hubungan keluarga tidak diperbolehkan mendekat. Pembicara itu adalah seorang wanita berpenampilan biasa. Ia tampak berusia lebih dari 30 tahun, jadi ia jelas bukan murid akademi. Ia kemungkinan besar adalah seorang pengawas. Jelas sekali betapa pentingnya akademi tersebut bagi pemilik Villa Phoenix I, karena bahkan seorang pengawas pun ditugaskan untuk menjaga villa tersebut. Xiang Shaoyun menangkupkan kedua tangannya sebagai salam dan berkata, "Tolong sampaikan pesan bahwa Xiang Shaoyun ingin bertemu dengan pemilik Villa Phoenix nomor 1. Tanpa sedikit pun sopan santun, wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kau, tetapi kau harus kembali ke tempat asalmu." Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa panggilan dari nona muda ini. "Kau sungguh bersikap sok." "Akulah pacarnya," kata Xiang Shaoyun sambil menggosok hidungnya. "Bajingan. Omong kosong apa yang kau ucapkan," teriak wanita itu dengan marah. Tekanan kuat keluar dari tubuhnya dan menekan Xiang Shaoyun. "Ku bilang, aku suaminya. Mustahil dia menolak bertemu denganku. Pergi saja dan sampaikan pesan ini," kata Xiang Shaoyun dengan lantang, sama sekali mengabaikan tekanan. Suaranya yang lantang berhasil menarik banyak perhatian. Orang-orang di dekatnya mulai mengamati dengan diam-diam apa yang sedang terjadi, membuat wanita itu dipenuhi amarah. Dia hendak memberi pelajaran pada Xiang Shaoyun, tetapi pada saat itulah dia memanggil iblis penjara bawah. "Kau tidak hanya menolak menyampaikan pesan, tapi kau bahkan berpikir untuk menyerang." Xiang Shaoyun memarahi wanita itu. "Jangan berpikir kau bisa bersikap kurang ajar hanya karena kau punya boneka tingkat tinggi," teriak wanita itu sambil menyerang dengan sungguh-sungguh. Boneka iblis penjara bawah itu menyerbu maju dan berbenturan dengannya. Suara ledakan terdengar, dan sekitarnya bergetar akibat dampak pertempuran. Adapun Xiang Shaoyun, dia mengambil kesempatan untuk pergi diam-diam sambil menggerutu, "Jika kau tidak ingin aku masuk, baiklah. Mengapa kau menyerang? Ini benar-benar tidak masuk akal." Tidak diketahui apakah dia melakukannya dengan sengaja, tetapi dia mengatakannya dengan sangat keras. Setelah pergi menjauh, dia akhirnya memanggil kembali boneka iblis penjara bawah tanah itu. Wanita itu ingin memberi pelajaran pada Xiang Shaoyun, tetapi dia tahu bahwa berurusan dengan bonekanya akan sangat merepotkan. Karena itu, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, "Jangan sampai aku melihatmu lagi, atau aku akan memastikan kau menderita." Adapun Xiang Shaoyun, raut wajahnya tampak angkuh saat ia menyimpan bonekanya dan bergumam, "Aku yakin berita akan segera tersebar bahwa aku adalah menantu klan Yu." Orang yang tinggal di Villa Phoenix I tak lain adalah Yu Kaidi. Xiang Shaoyun belum melihatnya sejak perpisahan mereka sebelumnya. Sekarang, dia adalah salah satu dari 10 murid teratas dalam daftar Naga Phoenix, dan peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Han Chen Fei. Jelas sekali kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Karena itulah, banyak pria mengincarnya. Satu-satunya alasan Xiang Shaoyun mengunjungi Villa Phoenix I adalah untuk memberitahukan posisinya, memberitahu saingan cintanya bahwa wanita itu miliknya dan mereka harus melupakannya. Lagi pula, dia benar-benar bisa dianggap sebagai menantu klan Yu. Tentu saja, apa yang dia lakukan akan menimbulkan banyak masalah, tetapi dia tidak takut. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sebesar ini, dia tidak akan pantas untuk Yu Kaidi. Saat ini, Yu Kaidi tidak berada di Villa Phoenix I. Sebaliknya, dia sedang berlatih di salah satu zona api unik akademi tersebut. Dia berada di kawah gunung berapi yang meletuskan lava saat dia bertarung melawan roh api sambil menunggangi Phoenix. Roh api adalah bentuk kehidupan unik yang tercipta dari energi api. Mereka tidak terlalu cerdas dan, seperti elemen mereka, memiliki temperamen yang berapi-api. Siapapun yang mendekati wilayah mereka akan diserang dengan brutal. Sebagian besar roh api di zona itu berada di alam raja, dan ada juga sejumlah kaisar, termasuk beberapa kaisar puncak. Bisa dikatakan bahwa Yu Kaidi cukup berani menjelajahi kawah gunung berapi sendirian. Setelah berpisah dengan Xiang Shaoyun, dia telah maju 3 tingkat, mencapai alam kenaikan naga tingkat ketiga. Adapun kemampuan bertarungnya, sekarang setara dengan kaisar tingkat akhir. Senjatanya bergerak tanpa henti saat dia bekerja dalam harmoni sempurna dengan Phoenix-nya, membunuh satu roh api demi satu. Sambil membunuh,
dia juga mengumpulkan esensi api dari roh api yang mati. Esensi api sangat membantu bagi kultivator api manapun. Setelah beberapa saat, dia mundur bersama Phoenix-nya. Dia mampu pergi ketika waktunya tepat tanpa menjadi terlalu serakah. Sambil menyisir rambutnya yang agak berantakan, senyum mereka di wajahnya saat dia bergumam, ingin menyamai kecepatanku. Kalau begitu, berusahalah lebih keras. Bab 593. Setelah kembali ke vilanya, Xiang Shaoyun memanggil saudari-saudari dari klan Han untuk berbincang-bincang. Qian Wei, Sue Wei, aku sudah membicarakannya dengan Han Chen Fei. Mulai sekarang, kalian berdua adalah anggota Istana Gletser. Kalian tidak perlu lagi mengikutiku, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Keduanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua akan diberikan kepada orang lain hanya setelah setengah hari. Meskipun mereka tahu Xiang Shaoyun melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri, mereka tetap merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka berdua menyimpan perasaan untuknya dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi kekasihnya. Jika mereka meninggalkannya, apakah mereka masih punya kesempatan? Apakah hanya dia yang bisa membantu kita? Tanya Han Suewei sambil mulai terisak. Xiang Shaoyun menghela napas. Aura es yin kalian lahir bersama kalian, tetapi belum sempurna. Jika kalian terus berkultivasi, aura itu akan semakin kuat. Bahkan sekarang, aura itu sudah mulai menyerang tubuh kalian. Hanya dengan mengubah fisik kalian berdua menjadi fisik es yin sejati, kalian akan bisa hidup melewati usia 50 tahun. Bahkan 50 tahun adalah perkiraan konservatif. Ada kemungkinan kalian tidak akan bisa hidup lebih lama dari sekarang, seperti yang dikatakan Han Chen Fei. Untuk saat ini, aku benar-benar tidak punya solusi. Membuat kalian bergabung dengan Han Chen Fei juga merupakan keputusan yang diambil karena ketidakberdayaan. Kuharap kalian bisa menghargai kesempatan ini. Aku tidak ingin melihat kalian berdua mati muda. Mereka berdua merasa bersyukur sekaligus sedih, emosi mereka bercampur aduk. Karena kau sudah tahu ini, mengapa kau masih memutuskan untuk membawa kami ke akademi bersamamu? Tanya Han Qianwei. Kurasa bisa dibilang itu semua karena janji yang kubuat pada Paman Han, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Kata-katanya agak kejam, tetapi dia tidak bisa berbohong karena itu memang benar. Lagi pula, dia tidak berutang apapun kepada mereka. Malahan, dia telah menyelamatkan mereka beberapa kali. Dia sudah menganggap mereka sebagai teman, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya terlalu jelas. Dia tidak ingin mereka membuat keputusan terburu-buru berdasarkan emosi. Kedua saudari itu tahu itu, tetapi setelah mendengar kata-kata itu dari mulutnya sendiri, mereka tetap merasa sangat sedih. Mereka berharap dia akan berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa dia menyukai mereka atau semacamnya. Pada saat ini, mereka tidak tahu lagi harus berkata apa. Setelah membungkuk kepada Xiang Shaoyun, keduanya pergi dengan wajah sedih. Melihat punggung mereka yang menjauh, Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati, kuharap kalian bisa melewati ini. Saat itu, Lady Sura keluar dari ruangan lain dan berkata pelan, mereka sangat menyukaimu. Mendengar kata-kata itu darimu sangat menyakiti hati mereka. Tidak akan ada hasil baik jika kita tidak bersikap tegas saat diperlukan. Mereka akan mengerti di kemudian hari, kata Xiang Shaoyun. Bagaimana dengan lukamu? Aku baik-baik saja sekarang, kata Lady Sura. Karena itu, sebaiknya kau fokus memasuki alam kenaikan naga. Untuk beberapa hari ke depan, kau tidak perlu pergi ke arena bersamaku. Jika tidak, kau tidak akan bisa mengimbangi kecepatanku, dan itu bukan sesuatu yang kuinginkan, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Baiklah. Setelah aura naga saya semakin sempurna, saya akan memasuki zona emas untuk mencoba melakukan terobosan, kata Lady Sura. Akan lebih baik lagi jika kau bisa pergi ke sana setelah terobosan. Lagi pula, kau sudah hampir mencapai terobosan. Jika kau bisa tenang dan fokus, kau akan bisa maju dengan lancar. Kemudian kau bisa pergi ke sana untuk mengkonsolidasi dan meningkatkan basis kultivasimu lebih lanjut, kata Xiang Shaoyun. Lady Sura mengangguk, menyatakan persetujuannya. Kabar tentang kunjungan Xiang Shaoyun ke dua Villa Phoenix menyebar ke seluruh Akademi Naga Phoenix, menciptakan kehebohan besar. Kedua villa tersebut ditempati oleh dua siswi paling berbakat di akademi. Apakah Xiang Shaoyun mengincar keduanya? Bajingan Xiang Shaoyun itu tampaknya berhasil bertemu dengan Han Chen Fei. Apakah dia akan bergabung dengan Istana Gletser? Aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa pagi tadi, Han Chen Fei pergi menonton pertarungan Xiang Shaoyun. Dia sepertinya menyukai kedua pengikutnya. Keduanya memiliki fisik yang berhubungan dengan es yang sangat cocok dengan metode kultivasi Istana Gletser. Kudengar keduanya sekarang tinggal di Villa Phoenix 2. Kalau begitu, itu menjelaskan kunjungannya ke Villa Phoenix 2.
Tapi dia benar-benar berani mengaku sebagai kekasih Beauty Yu. Apakah dia ingin bunuh diri? Ya, dia pikir dia bisa mengabaikan kita semua hanya karena dia memiliki fisik bintang 9. Bagaimana mungkin si cantik Yu menjadi miliknya? Dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pedang di tanganku. Baik si cantik Yu maupun si cantik Han memiliki banyak pembela. Xiang Shaoyun tidak akan beruntung di atas ring besok. Benar saja, ketika Xiang Shaoyun berdiri di atas ring keesokan harinya, sejumlah besar penantang muncul, termasuk mereka yang berada di peringkat atas daftar unggas ular. Jika bukan karena banyaknya jenius yang sibuk berkultivasi di zona kultivasi unik, pasti akan ada lebih banyak penantang lagi. Mereka semua mengagumi Yu Kaidi dan Han Chenfei. Tak seorang pun bisa memaafkan Xiang Shaoyun karena secara terbuka berani menyatakan Yu Kaidi miliknya. Pada hari itu, lawan Xiang Shaoyun adalah seseorang yang berada di peringkat 507 dalam daftar unggas ular. Seseorang seperti ini sudah dapat dianggap sebagai anggota kelas atas akademi. Perlu diketahui bahwa hanya ada 100 tempat di daftar Naga Phoenix dan 1000 tempat di daftar Jiao Luan. Murid-murid lainnya terdaftar di daftar unggas ular, dan seseorang yang berada di peringkat 507 dalam daftar unggas ular dianggap sebagai murid terkuat ke-1607 di akademi. Seperti biasa, Xiang Shaoyun mempertaruhkan semua poin kontribusi yang dimilikinya. Penantangnya menerima taruhan tersebut dan mempertaruhkan 30.000 poin kontribusi. Adapun Tang Longfei, ia kembali membuka tempat taruhannya. Kali ini, jauh lebih banyak orang yang bertaruh di tempatnya. Lagi pula, meskipun Xiang Shaoyun terlihat cukup mengesankan, dari dua duel sebelumnya, kekuatannya tampaknya tidak istimewa. Jika tidak, mengapa dia bisa memenangkan dua duel itu dengan begitu sulit? Yang lebih penting lagi, kabar tentang Xiang Shaoyun yang menguasai 9 kekuatan juga telah menyebar. Semua orang mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otaknya. Apa yang dia lakukan tidak berbeda dengan menghancurkan masa depannya sendiri. Itulah alasan utama mengapa para murid tidak lagi takut padanya. Xiang Shaoyun akan selamanya terbatas hanya menggunakan satu bintang, sementara mereka dapat menggunakan banyak bintang. Dengan demikian, dia tidak akan mampu mendapatkan keuntungan atas mereka. Lebih penting lagi, dia hanyalah kultivator alam langit puncak, kelemahan terbesarnya. Untuk mengalahkannya, seseorang hanya perlu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan kemampuan untuk melawan lawan yang lebih kuat. Adapun dua kemenangan Xiang Shaoyun sebelumnya, semua orang percaya bahwa itu disebabkan oleh para penantang yang terlalu meremehkannya. Tetapi apakah mereka benar? Tidak ada yang akan tahu tanpa mengalami sendiri kekuatannya. Bab 594. 3 hari berlalu, dan Xiang Shaoyun memenangkan ketiga duel selama waktu itu. Termasuk dua kemenangan sebelumnya, dia sekarang telah memenangkan 5 duel. Peringkatnya di daftar unggas ular kini mencapai peringkat ke-392. Pada hari ke-6 sejak dia memulai duel hariannya, tidak ada lagi penantang. Bukan karena Xiang Shaoyun kini diakui sebagai yang tak tertandingi. Melainkan karena sebagian besar ahli sebenarnya sedang melakukan kultivasi terpencil dan terlalu sibuk untuk berurusan dengannya, sehingga memberinya kesempatan untuk beristirahat dari duel. Saat ini, dia berada di ruang gravitasi vilanya, menganalisis semua keuntungan dari 5 pertempuran yang telah dilaluinya. Terlepas dari pertempuran pertama di mana dia memahami beberapa kedalaman bumi, dia menemukan bahwa dia tidak memahami hal baru apapun selama pertempuran lainnya. Bukan berarti ada masalah dengan kemampuan pemahamannya. Sebaliknya, kedalaman unsur-unsur tersebut mewakili kebenaran mutlak. Terlepas dari kemampuan pemahaman, seseorang juga membutuhkan akumulasi pengalaman sebelum memahami kebenaran unsur-unsur tersebut. Adapun kemampuannya memahami kedalaman bumi, selain keberuntungan, itu juga disebabkan oleh fakta bahwa bumi ada di mana-mana. Selama seseorang hidup di daratan, ia akan mampu merasakan kekuatan bumi yang tak terbatas. Adapun kekuatan-kekuatan lain, meskipun juga ada di udara, mereka tidak pernah dapat dirasakan sejelas kekuatan bumi. Dengan kata lain, ini adalah faktor lingkungan. Xiang Shaoyun baru saja memahami poin ini. Misalnya, kultivator api akan lebih kuat di daerah dengan elemen api yang padat. Itulah yang disebut faktor lingkungan yang berperan. Dengan kata lain, untuk memahami kedalaman elemen, seseorang harus menyatu dengan dunia. Tentu saja, Xiang Shaoyun masih mendapatkan banyak pelajaran dari pertempuran tersebut. Dia memperoleh pengalaman langsung tentang trik-trik yang dimiliki para jenius muda itu. Hampir semua dari mereka mampu bertarung melebihi kemampuan mereka. Dari situ, dapat dilihat bahwa yang disebut jenius dari wilayah kekuasaan itu memang benar-benar sangat mumpuni. Seandainya bukan karena keunggulannya dalam kecepatan dan ajaran dari tetua penjaga makam, hampir mustahil bagi Xiang Shaoyun untuk mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan mengandalkan satu kekuatan. Untuk saat ini, dia tidak ingin terlalu fokus pada kedalaman elemen.
Dia ingin terlebih dahulu meningkatkan tingkat kultivasinya. Dengan begitu, dia akan lebih siap menghadapi cobaan yang akan datang. Dia yakin bahwa kali berikutnya seorang penantang muncul, penantang itu akan jauh lebih kuat daripada mereka yang telah dihadapinya selama ini. Duduk di ruang kultivasi, dia mulai mengalirkan 9 energi astral miliknya berulang kali. Selain peredaman gravitasi, peredaman kehadiran yang kuat juga ada di ruangan itu. Lingkungan di sini mirip dengan tangga yang dia naiki saat mengikuti ujian masuk akademi, satu-satunya perbedaan adalah peredaman kehadiran di ruangan ini jauh lebih keras. Dalam lingkungan seperti itu, energi yang ia peroleh selama kultivasi akan lebih murni dan lebih kuat. Ini adalah manfaat unik yang hanya dapat dinikmati oleh murid inti. Saat Xiang Shaoyun mengalirkan energinya, ia menemukan bahwa akumulasinya telah mencapai titik kritis. Ia sekarang dapat mencoba mengubah energinya menjadi aura naga dan mulai mencapai alam kenaikan naga. Adapun bagaimana aura naga dapat terbentuk, itu bergantung pada penguasaan energi astral seseorang. Semakin baik kendali yang dimiliki seseorang, semakin mudah untuk membentuk aura naga. Seseorang tanpa kendali yang baik akan mengalami kesulitan membentuk aura naga, dan akibatnya, ia tidak akan mampu mencapai alam kenaikan naga. Itulah alasan utama mengapa begitu banyak Raja Puncak terjebak pada tingkat kultivasi yang sama seumur hidup. Yang disebut kenaikan naga adalah proses memadatkan energi seseorang menjadi seekor naga. Dengan tulang punggung yang menyerupai naga, seseorang dapat melayang di atas langit dan menjadi kaisar di antara umat manusia. Setelah mengumpulkan energi dari 9 bintangnya, Xiang Shaoyun mencoba mengubahnya menjadi aura naga. Namun, prosesnya tidak berjalan mulus, dan dia terus gagal seolah-olah dia tidak mampu menemukan kunci keberhasilan. Awalnya, dia menduga kegagalannya disebabkan oleh fakta bahwa buku panduan penakluk surga miliknya tidak lengkap. Namun kemudian dia ingat bahwa versi yang dimilikinya seharusnya sudah cukup untuk membawanya mencapai puncak kaisar. Jadi, itu pasti bukan karena metode kultivasinya. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa kegagalan-kegagalan itu disebabkan oleh kurangnya pemahamannya terhadap kekuatan yang telah ia kembangkan. Setelah menyadari hal itu, ia menjadi tenang dan mulai mempelajari semua kekuatannya sekali lagi, melatih pengendaliannya satu persatu. Yang disebut pengendalian itu tidak sesederhana menggunakannya. Sebaliknya, ia perlu mengendalikan setiap detail kekuatan tersebut, menggunakannya seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya, sepenuhnya menyatu dengannya. Dia memiliki kendali terbaik atas kekuatan petir, yang merupakan kekuatan pertama yang dia kembangkan, diikuti oleh kekuatan emas dan api. Adapun kekuatan lainnya, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan kendalinya. Dia menghabiskan waktu sebulan penuh sebelum akhirnya berhasil memperdalam kendalinya atas ke-9 kekuatan tersebut. Patut dicatat bahwa jika bukan karena domain jiwa neter dan jiwa tanpa kotoran yang meningkatkan pemahamannya, ia akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Namun, ini hanyalah masalah kecil bagi seseorang yang mengolah 9 kekuatan. Masalah terbesar adalah menggabungkan ke-9 kekuatan tersebut untuk membentuk aura naga. Membentuk aura naganya hanya dengan satu kekuatan tidak akan berhasil dalam situasi ini. Tulang punggung Xiang Shaoyun adalah tulang petir bawaan yang dilapisi sisik naga. Itulah sebabnya dia mampu membentuk proyeksi naga setelah dia menguasai kekuatan kehadiran. Tetapi proyeksi naga itu bukanlah aura naga sepenuhnya. Sifat dasar keduanya berbeda. Xiang Shaoyun mencoba menggunakan kekuatan petirnya sebagai dasar bagi 8 kekuatan lainnya untuk bekerja, tetapi dia tetap gagal, karena ke-9 kekuatan itu tetap terpisah pada akhirnya. Dia tidak memiliki cara untuk membentuk aura naganya. Bahkan dengan kendali yang besar atas ke-9 kekuatannya, dia masih mengalami hasil yang sama, dan itu membuatnya dipenuhi kemarahan. Jika dia tidak bisa membentuk aura naganya sendiri, dia tidak akan bisa mengubah energi astralnya. Dalam situasi itu, tingkat kultivasinya akan stagnan. Akhirnya, dia teringat mantra kuno. Ketika dia mencoba menggunakan mantra itu sambil menggabungkan 9 kekuatan, sesuatu yang tak terduga terjadi. 9 kekuatan memang menyatu, tetapi sesuatu yang penting tampaknya masih hilang, mencegah penyatuan yang sempurna. Namun, Xiang Shaoyun tetap memperoleh beberapa wawasan samar selama proses tersebut, wawasan yang menandakan bahwa ia akan mampu sepenuhnya menampilkan kekuatan 9 kekuatan di masa depan. Hal itu juga berkaitan erat dengan apakah ia akan mampu melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasinya. Setelah beberapa saat berpikir, ia mengalihkan fokusnya ke lautan kosmos astralnya. Dalam catatan yang pernah dibacanya, lautan kosmos astral adalah sesuatu yang dibentuk oleh seorang kultivator untuk berfungsi sebagai ruang penyimpanan khusus. Namun, ia belum pernah membaca bahwa lautan kosmos astral juga dapat menyimpan kehidupan. Lautan kosmos astral miliknya jelas berbeda dari yang lain, karena ia dapat menyimpan makhluk hidup di dalamnya.
Tampaknya lebih seperti ruang independen yang dipenuhi vitalitas. Dia tidak pernah mengerti alasannya. Tetapi sekarang, dia mulai merasa bahwa untuk membentuk aura naga miliknya sendiri, dia harus melakukannya melalui lautan kosmos astral karena penggabungan lengkap dari 9 kekuatan tidak pernah berhasil di luar itu. Namun, di dalam lautan kosmos astral, ke-9 kekuatan itu tampaknya mampu berubah secara otomatis, berubah menjadi kabut 9 warna yang juga dapat dianggap sebagai kekuatan baru yang merupakan perpaduan sempurna dari ke-9 kekuatan tersebut. Kekuatan baru itu mewakili kehidupan dan kehancuran. Selain itu, kekuatan baru itu juga mampu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Bab 595. Benar saja, setelah Xiang Shaoyun menyalurkan 9 energi ke lautan kosmos astralnya, energi-energi tersebut berubah menjadi kabut 9 warna. Ini sangat berbeda dengan situasi di luar lautan kosmos astral di mana 9 energi tersebut menolak untuk bercampur. Kemudian dia mengekstrak kabut 9 warna tersebut dan mengirimkannya ke tulang punggungnya. Tulang punggungnya juga merupakan tulang petirnya, tetapi banyak tulang lainnya juga berubah menjadi ungu. Setelah semua tulangnya berubah menjadi ungu, dia akan memiliki fisik tulang petir terkuat dari klan Xiang. Itu adalah fisik legendaris klan Xiang, yang, selain leluhur kuno klan tersebut, hanya Xiang Dingtian yang pernah memilikinya. Itu bukanlah sesuatu yang sengaja diusahakan Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang tulang petir. Atau, lebih tepatnya, dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang garis keturunan klan Xiang. Jika tidak, dia pasti sudah lama hanya fokus pada kultivasi kekuatan petir. Ketika kabut 9 warna mencapai tulang punggungnya, 9 bintang mulai berkelap-kelip serempak. Saat dia menyebarkan metode kultivasinya, kabut 9 warna mulai berubah menjadi aura naga. Tiba-tiba, naga ungu tulang petir itu meraung dan mulai menyatu dengan aura naga 9 warna yang baru terbentuk, membantu meningkatkan kecepatan pembentukan dan pertumbuhan aura naga tersebut. Di ujung tulang belakangnya, aura naga itu melonjak dengan kekuatan. Tulang belakangnya, yang tampak telah berubah menjadi putaran naga, memancarkan proyeksi naga yang hidup. Gesek, gesek. Aura naga itu terbentuk tanpa henti. Dari 10%, mencapai 20%, lalu 30%, dan terus berlanjut hingga 90% ketika Xiang Shaoyun dengan paksa menghentikannya. Kecepatan pembentukan aura naga itu membuat Xiang Shaoyun tercengang. Dia mengira akan beruntung jika bisa membentuk 10 atau 20% dari aura naganya. Namun, tingkat penyelesaiannya justru melonjak hingga 90%, hampir mencapai 100% dan langsung menembus alam kaisar. Adapun alasan mengapa ia menekan aura naganya alih-alih menerobosnya, itu karena ia sama sekali tidak siap untuk mencoba menerobos. Ia perlu mencapai kondisi optimal terlebih dahulu, dan ia tidak yakin apa yang akan terjadi jika ia mencoba sekarang. Ketika ia mengamati aura naga yang baru terbentuk, ia menemukan bahwa itu adalah naga berwarna-warni yang tampak sangat berbeda dari yang dimiliki orang lain. Aura itu memancarkan sensasi ilahi. Dengan gembira, Xiang Shaoyun bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah aura naga yang terbentuk dari 9 energi. Sepertinya lautan kosmos astral sangat penting untuk mengembangkan 9 kekuatan. Sebelumnya, dia sangat ketakutan setelah mendengarkan tetua penjaga kuburan sehingga dia mulai goyah dalam jalan kultivasinya. Sekarang, dia telah sekali lagi menegaskan jalan yang telah dipilihnya, dan tidak seorang pun akan mampu mengubah pikirannya lagi. Setelah sebulan, Xiang Shaoyun akhirnya mengakhiri pengasingannya. Kini ada sesuatu yang berbeda pada temperamennya, perubahan yang disebabkan oleh terbentuknya aura naga dalam dirinya. Setelah mandi, dia memandang vilanya yang kosong dan menghela napas, sepertinya aku perlu mencari seorang kepala pelayan yang bisa mengurus villa ini untukku. Saudari-saudari klan Han telah dikirim ke istana Gletser, Lady Sura sedang mengasingkan diri di vilanya sendiri, dan Tang Longfei serta Ning Wen Huang sibuk berlatih kultivasi. Karena itu, mereka tidak dapat selalu bersamanya. Pada saat ini, dia dengan paksa memanggil Uang dan ketiga burung itu dari lautan kosmos astralnya. Bos, ada yang Anda butuhkan, tanya Mani, masih mempertahankan wujud aslinya dan tidak berubah menjadi wujud manusianya. Apakah kabut 9 warna itu benar-benar begitu menarik bagi kalian? Tak satu pun dari kalian ingin pergi, tanya Xiang Shaoyun. Ya, itu sangat menarik. Lagi pula, itu adalah energi yang sangat murni yang mampu meningkatkan kekuatan dan garis keturunanku, kata Mani terus terang. Tapi elemen bawaanmu adalah petir, sedangkan kabut 9 warna terbentuk dari 9 kekuatan yang berbeda. Apakah itu benar-benar bermanfaat bagimu? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Ya, memang begitu. Aku tidak tahu pasti kenapa, tapi menyerap energi itu benar-benar sangat membantu. Lihat saja ketiga burung itu. Jelas sekali. Baru setahun, dan mereka sudah berada di alam raja, kata Mani sambil mengarahkan pandangannya ke ketiga burung itu.
Sebagai tanggapan, ketiga burung ganas bersayap besar itu berseru riang, mengungkapkan kegembiraan mereka. Karena sifat mereka sebagai binatang buas, kecerdasan mereka di masa lalu agak rendah. Tetapi sekarang, tampaknya kecerdasan mereka telah meningkat pesat dan mereka memiliki potensi yang melampaui apa yang diizinkan oleh garis keturunan asli mereka. Itu kemungkinan besar adalah manfaat yang diberikan oleh kabut 9 warna kepada mereka. Xiang Shaoyun merasa senang dengan apa yang telah dipelajarinya. Bagaimanapun, semakin kuat kabut 9 warna itu, semakin besar kepercayaan dirinya. Saat ini, dia tidak lagi berencana untuk mengizinkan mereka memasuki lautan kosmos astral. Dia perlu membiasakan mereka dengan dunia luar, yang akan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Maka, Mani dan ketiga burung itu menjadi penjaga villa. Memanfaatkan kesempatan karena belum ada yang tahu bahwa dia telah keluar dari pengasingan, dia pergi ke pavilion buku akademi. Selama 4 tahun terakhir, dia fokus pada kultivasi dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia berencana untuk menjelajahi pavilion buku dengan saksama. Saat dia berjalan di salah satu jalan setapak akademi yang tenang, para murid yang lewat mengenalinya. Lagi pula, dia terkenal di akademi karena mencapai peringkat 300 teratas dalam daftar unggas ular tanpa menjadi kultivator alam kenaikan naga. Prestasi itu sudah menunjukkan betapa hebatnya kemampuannya. Banyak dari mereka dengan cepat menyebarkan berita itu agar para jenius yang baru saja meninggalkan pengasingan dapat menantang Xiang Shaoyun. Seolah-olah semua orang bergegas untuk mengalahkannya sebelum dia memasuki alam kenaikan naga. Jika mereka menunggu sampai dia memasuki alam kenaikan naga, mungkin hanya orang-orang aneh di daftar Jiao Luan yang mampu menghadapinya. Saat Xiang Shaoyun berjalan, banyak orang menunjuk ke arahnya dan berbisik-bisik, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Sebaliknya, dia memberikan senyum ramah kepada mereka semua. Ketika para murid perempuan menerima senyumnya, mereka menjadi terpikat. "Hei, kau lihat itu." Xiang Shaoyun tersenyum padaku. "Apakah dia menyukaiku? Apa yang harus kulakukan? Aku belum siap." "Mata mana yang kau gunakan untuk melihat bahwa dia menatapmu?" "Dia jelas-jelas menatapku. Dia pasti jatuh cinta padaku." Meskipun kekuatannya tidak terlalu mengesankan, dia tetap cukup tampan. Jika dia bisa menyatakan perasaannya padaku, aku tidak keberatan memaksakan diri untuk menerimanya. Aku tidak pandai mengatakan tidak. Aku sudah melihat banyak orang tak tahu malu, tapi tidak ada yang setidak tahu malu sepertimu. Peringkatmu di bawah 3000 dalam daftar unggas ular, dan lihat betapa rata tubuhmu. Dan kau masih berani mengeluh tentang Xiang Shaoyun. Tidakkah kau jijik pada dirimu sendiri? Hei, kurasa dia menyukaiku. Mungkin jika aku berinisiatif, aku bisa membuatnya tunduk pada rohku. Xiang Shaoyun mendengar semuanya, dan suasana hatinya membaik. Tidak ada pria yang tidak menyukai menerima pujian dari wanita. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah bangunan megah. Ia dapat merasakan aura kuat yang tersembunyi di sekeliling bangunan itu. Ia juga dapat merasakan bahwa formasi yang kuat dan rumit sedang melindungi bangunan tersebut. Tempat ini adalah salah satu lokasi terpenting di dalam Akademi Naga Phoenix, Pavilion Buku. Bab 596. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa Pavilion Buku Akademi Naga Phoenix berisi semua buku di dunia, pavilion ini jelas memiliki koleksi buku yang sangat besar yang tidak dapat dibandingkan dengan organisasi biasa. Xiang Shaoyun adalah orang yang berpengetahuan luas, tetapi Sekte Ziling adalah organisasi yang relatif muda meskipun berada di tingkatan 7. Dengan demikian, koleksi buku yang dimilikinya agak kurang dibandingkan dengan organisasi tingkatan 7 yang lebih tua, meskipun mereka memiliki koleksi yang lebih baik daripada sebagian besar organisasi tingkatan 5 dan 6. Sudah beberapa tahun sejak Xiang Shaoyun memiliki kesempatan untuk membaca buku dengan saksama. Karena itu, ia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk menambah pengetahuan. Seiring bertambahnya kekuatannya, ia menyadari bahwa pemahamannya tentang wilayah kekuasaan masih sangat dangkal. Ia percaya bahwa Akademi Naga Phoenix akan mampu menutupi kekurangan pengetahuannya. Ketika tiba di pavilion buku, ia mendapati seorang lelaki tua duduk di kursi santai dengan mata terpejam, tangannya perlahan mengipas bulu, tampak sangat rileks dan tanpa beban. Xiang Shaoyun memberi hormat kepada lelaki tua itu sambil berkata, "Tuan, anak ini ingin masuk ke pavilion buku dan membaca beberapa buku." Tanpa perlu membuka matanya, lelaki tua itu berkata, "Bacalah petunjuk di sampingku." Barulah saat itu Xiang Shaoyun melihat pengumuman yang tergantung di sisi pintu. Dia mulai membaca isi pengumuman tersebut. Ekspresi terkejut terpancar di wajahnya saat dia mengumpat dalam hati, ini terlalu penipuan. Isi pengumuman itu cukup sederhana. Untuk membaca selama 2 jam di lantai pertama, diperlukan 500 poin kontribusi. Untuk membaca seharian penuh, diperlukan 6.000 poin kontribusi.
Lantai kedua bahkan lebih mahal. 2 jam membutuhkan 2.000 poin kontribusi. Di lantai ketiga, 2 jam membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Di lantai keempat, 2 jam membutuhkan 100.000 poin kontribusi. Sedangkan untuk lantai kelima, harga yang tertera mencapai jutaan. Jika harga yang tertera adalah untuk membaca seharian penuh, itu akan jauh lebih dapat diterima. Harga tersebut terlalu mahal hanya untuk membaca selama 2 jam. Seharusnya orang tahu bahwa untuk menyelesaikan membaca buku sederhana atau teknik pertempuran saja, dibutuhkan waktu yang lama bahkan bagi para jenius. Karena Akademi Naga Phoenix menetapkan harga berdasarkan waktu membaca, biayanya bisa sangat mahal. Setelah memenangkan 5 pertempuran berturut-turut, poin kontribusi Xiang Shaoyun meningkat dari 10.000 menjadi 320.000. Itu adalah jumlah kekayaan yang cukup besar bagi banyak murid. Namun, itu hanya cukup untuk 6 jam membaca di lantai 4. Xiang Shaoyun berkata kepada lelaki tua itu, "Tuan, saya mengerti. Ini piring giok saya. Silakan ambil." Kemudian, ia meletakkan piring gioknya di atas meja sebelum memasuki pavilion buku. Saat memasuki ruangan itu, ia merasakan bahwa ia telah tiba di sebuah ruang unik yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Ia terheran-heran ketika melihat deretan buku yang tersusun rapi. Mungkin ada setidaknya 100.000 buku. Akademi Naga Phoenix memang pantas menyandang nama sebagai salah satu dari 4 akademi kuno terbesar. Tidak mungkin organisasi biasa memiliki koleksi sebanyak itu. Xiang Shaoyun menelan ludah sambil cepat-cepat menelusuri rak-rak buku. Ia mendapati bahwa setiap rak diberi label dengan jelas, seperti catatan sejarah, catatan umum, teknik pertempuran, metode kultivasi, dan sebagainya. Setiap rak merupakan kategorinya masing-masing. Namun, teknik pertempuran dan metode kultivasi tersebut bukanlah yang terbaik. Semuanya adalah buku tingkat 5. Bagi murid-murid Genius Academy, teknik pertempuran dan metode kultivasi tersebut tidak terlalu berarti. Satu-satunya nilai mereka adalah sebagai referensi selama kultivasi. Lagi pula, berbagai teknik pertempuran itu ibarat rute yang berbeda menuju tujuan yang sama. Teknik pertempuran tingkat tinggi sebagian besar merupakan hasil peningkatan teknik pertempuran tingkat rendah. Itulah mengapa teknik pertempuran tingkat rendah ini dikumpulkan di sini. Xiang Shaoyun sangat memahami hal itu, tetapi dia sebenarnya tidak terlalu tertarik pada hal-hal tersebut. Dia lebih peduli pada catatan sejarah, catatan umum, dan buku-buku yang berisi informasi tentang berbagai ras yang ada. Dia menenangkan diri, mengambil salah satu buku, dan mulai membacanya dengan penuh perhatian. Tidak diketahui apakah Xiang Shaoyun memang tidak peduli dengan isi buku di tangannya atau apakah dia mencoba menghemat waktu, tetapi kecepatan membacanya sangat cepat. Dia tampak seperti hanya membolak-balik halaman dengan terburu-buru alih-alih membaca buku itu dengan saksama. Sebenarnya, Xiang Shaoyun memiliki daya ingat fotografis. Itu adalah kemampuan yang dimilikinya sejak kecil. Dia menduga itu adalah salah satu bakat yang diberikan oleh alam jiwa neter kepadanya. Meskipun ia menelusuri buku dengan cepat, setelah sehari, ia hanya mampu menghafal sebagian kecil dari buku-buku yang tersedia. Meskipun begitu, dia tetap merasa harga yang telah dibayarkannya sepadan. Itu karena koleksinya sangat lengkap. Terlepas dari apakah itu peristiwa dari zaman kuno atau zaman modern, catatan terperinci tersedia, memungkinkannya untuk memahami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Lebih penting lagi, dia akhirnya menemukan catatan mengenai klan Neter Kekaisaran. Sekitar 500.000 tahun yang lalu, perang besar meletus antara manusia dan iblis. Selama perang itu, klan Neter Kekaisaran menerobos garis pertahanan umat manusia, mengakibatkan sebagian anggota klan Neter Kekaisaran menetap di dunia permukaan, merebut sebagian wilayah untuk diri mereka sendiri di wilayah kekuasaan tersebut. Namun, setelah merebut wilayah tersebut, klan Neter Kekaisaran hidup damai dan tidak terlalu banyak berkonflik dengan manusia. Meskipun manusia berkali-kali mencoba mengepung dan menghancurkan mereka, klan Neter Kekaisaran fokus pada pertahanan dan tidak melancarkan serangan balik yang intensif. Faktanya, bentrokan berulang kali tersebut mengajarkan manusia betapa kuatnya klan Neter Kekaisaran, dan akhirnya mereka kehilangan keberanian untuk terus menyerang. Sebaliknya, mereka mencapai kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai. Sebenarnya, manusia memiliki rencana berbeda untuk klan Neter Kekaisaran. Mereka berharap untuk mendapatkan garis keturunan klan Neter Kekaisaran, mencuri bakat unik mereka. Sayangnya, klan Neter Kekaisaran melarang pernikahan dengan ras yang berbeda. Dengan demikian, manusia gagal dalam rencana mereka. Setelah mengetahui semua itu, Xiang Shaoyun merasa dirinya menjadi lebih tenang. Selama ini, dia khawatir orang lain akan mengetahui garis keturunan iblisnya, tetapi tampaknya permusuhan antara manusia dan klan Neter Kekaisaran tidak seburuk yang dia yakini. Segalanya akan jauh lebih fleksibel. Namun,
Ia masih bingung mengenai identitas ibunya. Apakah ibunya anggota klan Nether Kekaisaran di permukaan atau klan Nether Kekaisaran di domain iblis? Ayahnya mungkin satu-satunya orang yang dapat menjawab pertanyaan itu. Selain itu, Xiang Shaoyun juga mengetahui bahwa garis keturunan klan iblis abadi dan klan Nether Kekaisaran termasuk di antara garis keturunan terkuat di dunia. Sifat abadi yang unik adalah salah satu garis keturunan terkuat dan paling misterius yang ada. Selama salah satu dari sekian banyak perang antara Dominion dan Devil Domain, beberapa anggota klan iblis abadi muncul dan membantai sejumlah besar ahli manusia. Seandainya manusia tidak memiliki ahli super mereka sendiri, Dominion pasti sudah ditaklukkan oleh para iblis sejak lama. Tentu saja, yang disebut wilayah kekuasaan dan domain iblis hanyalah sebagian dari dunia, bukan keseluruhan dunia. Di bawah langit berbintang yang luas, terdapat banyak tempat layak huni lainnya dan banyak ras lain yang ada. Bab 597. Xiang Shaoyun menghabiskan 3 hari di lantai 3. Selama 3 hari itu, ia membaca banyak buku, memperkaya otaknya dengan pengetahuan. Kini ia memiliki pemahaman umum tentang apa yang biasa diketahui dan berbagai organisasi di wilayah kekuasaannya. Semua pengetahuan itu akan bermanfaat baginya di masa depan. Lagi pula, seiring bertambahnya kekuatannya, dia tidak lagi bisa fokus pada satu kota atau wilayah saja. Setelah merebut kembali apa yang menjadi haknya, kemungkinan besar dia akan berkelana ke seluruh wilayah kekuasaannya untuk memperluas cakrawala. Tentu saja, itu semua untuk masa depan. Selama 3 hari itu, banyak orang mencarinya. Sejumlah besar dari mereka ingin menantangnya, karena Xiao Wei baru saja mengumumkan bahwa mereka yang ada di daftar Jiao Luan sekarang juga dapat menantangnya. Mereka yang dapat mengalahkan Xiang Shaoyun akan mendapatkan 1 villa naga selain hadiah 1 juta poin kontribusi. Hal itu membuat banyak orang menjadi gila. Keberadaan 1 Dragon Villa saja sudah cukup untuk membuat banyak orang iri, dan sekarang, 1 juta poin kontribusi ditambahkan untuk mempermanis tawaran tersebut. Bahkan mereka yang ada di daftar Jiao Luan pun tidak akan mudah mengumpulkan poin kontribusi sebanyak itu. Semua orang menduga bahwa ini mungkin ujian yang diberikan akademi kepada Xiang Shaoyun untuk melihat apakah dia layak tinggal di 1 Dragon Villa. Entah apa alasannya, semua orang ingin menjadi yang pertama menemukan Xiang Shaoyun dan mengalahkannya. Ketika Xiang Shaoyun mengetahui hal itu di pavilion buku, dia tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hati, orang lain bisa mendapatkan 1 juta poin kontribusi setelah mengalahkan saya, tetapi saya tidak mendapatkan apapun dari mengalahkan lawan saya. Bagaimana saya bisa mencari nafkah? Dia tidak keberatan dengan tantangan-tantangan itu. Yang dia keberatkan hanyalah kenyataan bahwa hadiah yang sama tidak ditawarkan kepadanya. Dengan pikiran itu, dia merasa ingin mencari Xiao Wei dan membujuknya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak tahu di mana menemukan Xiao Wei. Lebih penting lagi, dia tidak berani menyerbu aula pertemuan sendirian karena dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana tanpa dipanggil. Tak berdaya, ia terpaksa menyebarkan kabar bahwa ia tidak akan menerima tantangan dari mereka yang tidak mampu mempertaruhkan setidaknya 200.000 poin kontribusi. Karena akademi tidak menawarkan hadiah apapun kepadanya, ia hanya bisa mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk mendapatkan poin kontribusi. Tidak lama setelah Xiang Shaoyun membuat pengumuman itu, dia menerima tantangan. Penantangnya adalah Lin Yang, seseorang yang berada di peringkat 100 teratas daftar unggas ular. Selama tes fisik, terungkap bahwa dia memiliki fisik bintang 7 tingkat dasar. Dia juga memiliki fisik api bawaan dan merupakan murid inti. Lin Yang berusia 30 tahun. Karena itu, ia sangat senang bisa bergabung dengan Akademi Naga Phoenix sebelum usianya terlalu tua untuk bergabung. Ia bukan berasal dari keluarga yang berpengaruh dan kaya. Namun, ia selalu bekerja keras dalam kultivasi. Sekarang ia adalah kultivator tingkat pertama alam kenaikan naga. Ia hanya perlu melangkah 1 langkah lagi untuk mencapai tingkat kedua. Setelah itu, ia bisa mulai menantang mereka yang ada di daftar Jiao Luan. Sebenarnya, kemampuan bertarungnya tidak jauh lebih lemah daripada mereka yang berada di peringkat terbawah daftar Jiao Luan. Dia hanya menantang Xiang Shaoyun karena dia adalah anggota Flaming Sun, misinya bukan hanya untuk mengalahkan Xiang Shaoyun tetapi juga untuk merekrutnya ke dalam Flaming Sun, itu adalah ide Lily. Dia percaya Lin yang akan mampu menyelesaikan misi ini. Di atas ring, Lin yang berdiri dengan belati merah tua di tangan, dengan santai mengorek kukunya dengan belati itu, tampak sangat tenang dan terkendali. Dia bukanlah orang yang tampan, tetapi dia memiliki wajah yang teguh dan tidak menyebalkan untuk dilihat. Dia juga memiliki pembawaan yang tegas, yang disukai banyak wanita. Sayangnya, ketika Xiang Shaoyun muncul, ia merebut semua perhatian dari Lin Yang. Xiang Shaoyun tidak hanya tampan, tetapi ia juga memiliki temperamen anggun yang disukai banyak wanita. Ia memancarkan aura seperti putra dewa,
dan tak seorang pun layak menyainginya. Bisa dikatakan Xiang Shaoyun mulai bersinar seperti bintang. Meskipun kecemerlangannya tidak sepenuhnya tak tertandingi di antara rekan-rekannya, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Apakah kau sudah menyiapkan 200.000 poin kontribusi? Jika belum, aku tidak akan membuang waktu denganmu, kata Xiang Shaoyun begitu ia melangkah ke atas ring. Wajah Lin yang berubah pucat pasi saat dia mengumpat dalam hati, apa kau tidak punya sopan santun? Kenapa ini yang pertama kali kau tanyakan? Ya, rebutlah dariku jika kau bisa, kata Lin yang sambil memainkan belati di tangannya. Belati itu bersinar dengan cahaya merah menyala yang menyilaukan, menunjukkan bahwa itu bukanlah senjata biasa. Bagus. Dengan ini saya umumkan bahwa mereka yang memiliki 200.000 poin kontribusi diperbolehkan untuk menantang saya. Hari ini, tuan muda ini akan tetap berada di atas ring. Mari kita lihat apakah ada yang bisa membuat saya meninggalkan ring, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan gila. Entah mengapa, setelah mengetahui pengumuman baru akademi tentang dirinya, amarah membuncah dalam dirinya. Dia memutuskan tidak akan lagi bersikap rendah diri. Jika tidak, semua orang akan berpikir mereka bisa menindasnya. Dia ingin membuktikan kepada para tetua bahwa pilihannya untuk mengolah 9 elemen bukanlah hal yang salah. Keributan pun terjadi di antara kerumunan ketika mereka mendengar pengumumannya. Apakah dia sudah gila? Apakah dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan? Itu sama saja dengan bunuh diri. Ya, dengan kemampuan bertarungnya, bertarung 1 atau 2 kali berturut-turut tidak masalah. Lebih dari itu mungkin akan membuatnya kelelahan sampai mati. Apakah dia sengaja mempersiapkan diri untuk kekalahan karena dia tidak tahan lagi dengan tekanannya? Sepertinya dia sudah gila karena terpojok. Tapi itu juga bagus. Meskipun dia memiliki fisik yang mengesankan, mengkultivasi 9 kekuatan sama saja dengan menghancurkan masa depannya sendiri. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk memberinya pelajaran dan membuatnya memulai kultivasinya dari awal. Dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bangkit di masa depan daripada menyia-nyiakan fisiknya seperti ini. Mari kita lihat apakah dia mampu bertahan menghadapi tantangan Lin Yang. Apakah kau mengatakan bahwa kemenanganmu atasku sudah pasti? Tanya Lin Yang sambil mengerutkan kening. Mengapa kau menanyakan pertanyaan yang jawabannya sudah kau ketahui? Kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Kau sedang mencari kematian? Teriak Lin Yang sambil melepaskan kekuatan dahsyatnya dan membanjiri arena dengan kobaran api yang tak terbatas. Sayangnya, Xiang Shaoyun bergerak lebih dulu sebelum dia sempat menyerang. 9 anak tangga neter milik Overlord. Bergerak lincah seperti angin di atas panggung, penguasaan yang sempurna. Saat ia mengambil energi dari bintang anginnya, kekuatan angin iblis Yin mulai mengalir melalui tubuhnya. Dengan gerakan kaki yang lincah dan niat yang kuat, ia berubah menjadi angin dan langsung muncul di samping Lin Yang. 7 cakar matahari yang membara. Tanpa lagi menyembunyikan apapun, dia memusatkan kekuatan api Yun di telapak tangannya dan mencakar Lin Yang. Kekuatan cakar 7 matahari terik telah meningkat secara substansial setelah dia mendapatkan ajaran dari tetua penjaga makam. Serangan itu bersih dan efisien, setiap gerakan mengalir dengan lancar dan meledak dengan kekuatan yang melimpah saat melesat menuju bagian vital Lin Yang. Lin Yang tidak menyangka serangan Xiang Shaoyun akan datang begitu cepat. Kecepatannya sudah setara dengan kaisar tingkat 4. Sebelum dia sempat bereaksi, warna merah sudah menyebar dari tubuhnya. Bab 598. Lin Yang mengalami masa-masa sulit. Dia mengira bisa mengalahkan Xiang Shaoyun dengan mudah. Tetapi ketika Xiang Shaoyun menyerang, dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terkena serangan. Serangan cakar itu mengiris lengannya yang tak terlindungi, merobek dagingnya dan meninggalkan luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Sebelum dia sempat melakukan apapun dengan belatinya, belati itu terlepas dari genggamannya. Tangan Xiang Shaoyun yang lain meraih leher Lin Yang. Sebelum Lin Yang sempat berbuat apa-apa, Xiang Shaoyun mencengkeram lehernya, menancapkan kelima jarinya. Selama Lin Yang mencoba melakukan sesuatu, dia akan langsung terbunuh. Seseorang tidak boleh meragukan kemampuan Xiang Shaoyun untuk membunuh dalam situasi ini, atau akan menderita akibatnya. Sambil menatap Lin Yang dengan dingin, Xiang Shaoyun menyatakan, kau kalah. Lin Yang membalas tatapan Xiang Shaoyun dengan kemarahan, matanya dipenuhi amarah. Ia ingin mempertaruhkan nyawanya dan mencoba melawan, tetapi ketika merasakan cengkeraman kuat di lehernya, amarahnya perlahan lenyap. Rasa dingin kemudian merambat di tulang punggungnya, menembus hingga ke sumsum tulangnya. Itu adalah sensasi bahwa ia berada di ambang hidup dan mati. Ia tidak lagi berani melawan. Ia bahkan kehilangan keberanian untuk menatap mata Xiang Shaoyun, dan kehadirannya pun menghilang. Dengan susah payah, ia berkata, aku kalah. Dia yakin bahwa satu kata pembangkangan saja akan membuatnya terbunuh. Memang, membunuh dilarang di akademi,
tetapi bagaimana jika terjadi kecelakaan? Lin Yang tidak berani bermain-main dengan nyawanya. Para penonton benar-benar tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran akan berakhir secepat ini. Hanya satu gerakan yang digunakan, dan ahli yang masuk dalam daftar 100 besar Serpent Fall List ini dikalahkan. Apakah ada rencana jahat yang sedang dijalankan? Perlu diketahui bahwa dalam 5 pertarungan Xiang Shaoyun sebelumnya, ia memenangkan setiap pertarungan dengan susah payah. Lin Yang jelas jauh lebih kuat daripada lawan-lawan sebelumnya, dan penonton sulit percaya bahwa Lin Yang akan dikalahkan secepat itu. Baru setelah Lin Yang mentransfer 200.000 poin kontribusi kepada Xiang Shaoyun, keriuhan meletus di antara penonton. Apa yang terjadi? Lin Yang dikalahkan. Bagaimana mungkin? Kecepatan Xiang Shaoyun sangat tinggi. Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Apakah itu kecepatan aslinya? Pasti begitu. Lin Yang terlalu ceroboh. Mungkin memang begitu. Xiang Shaoyun menyerang secara tak terduga dan memperoleh keunggulan besar atas lawannya. Apa yang kau tahu? Xiang Shaoyun jelas-jelas berpura-pura lemah untuk mengejutkan lawannya. Dia telah menipu kita semua. Kekuatan sebenarnya sungguh menakutkan. Akademi tidak akan mengizinkan para ahli di daftar Jiao Luan untuk menantangnya jika tidak demikian. Xiang Shaoyun mengabaikan semua diskusi dan bertanya, siapa selanjutnya? Setelah mengunjungi paviliun buku, ia menyadari bahwa poin kontribusinya terlalu sedikit. Hanya dengan mengumpulkan lebih banyak poin kontribusi, ia dapat membaca lebih banyak teks kuno. Zhao Ritian, giliranmu, kata Disang, berdiri di pojok. Tentu, tapi ingat apa yang kau janjikan padaku, kata orang lain itu, suaranya sedikit bernada arogan. Jangan khawatir. Selama kau bisa mengalahkan Xiang Shaoyun, aku akan bisa meyakinkan saudaraku. Kau akan menerima jawaban yang memuaskan, kata Disang. Bagus. Biar aku usir Xiang Shaoyun untukmu, kata Zhao Ritian dengan angkuh sambil berjalan tanpa arah menuju ring. Begitu Zhao Ritian mendarat di atas ring, dia berkata, aku, Zhao Ritian, akan menjadi penantangmu. Dia berada di peringkat 50 teratas dalam daftar unggas ular dan baru-baru ini naik ke alam kenaikan naga tahap kedua. Dia belum mendapat kesempatan untuk naik lebih tinggi dalam daftar peringkat sebelum Disang mengundangnya untuk memberikan dukungan. Para murid jenius ini semuanya mampu melawan mereka yang berada 2 atau 3 tingkat lebih tinggi. Dengan demikian, kemampuan bertarung Zhao Ritian kemungkinan besar di atas Lin Yang. Meskipun dia telah bergabung dengan aliansi Di, dia tidak diharuskan untuk menuruti Disang dengan kekuatannya, bahkan jika Disang adalah kakak laki-laki di Lin. Karena itu, Disang harus menyetujui beberapa syarat untuk menerima bantuannya. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda memiliki 200.000 poin kontribusi? Hehe, aku tidak akan mempermalukan diri sendiri dengan datang tanpa poin. Ayo, lawan aku. Biarkan aku menyaksikan betapa mengesankannya fisik bintang 9, kata Zhao Ritian sambil mencibir. Tentu. Bukalah matamu lebar-lebar dan saksikan aku, kata Xiang Shaoyun. Alih-alih menyerang secara tiba-tiba seperti yang dilakukannya dalam pertempuran sebelumnya, ia melangkah maju dan menghadapi Zhao Ritian secara langsung. Tiba-tiba, kehadiran yang tak terbayangkan menyapu keluar dari tubuhnya saat proyeksi naga yang meraung dan harimau yang meraung muncul di belakangnya. Di kepalanya, jiwanya yang tak ternoda memancarkan gelombang kehadiran spiritual. Kedua kehadiran itu bergabung dan menghantam Zhao Ritian. Seketika itu, Zhao Ritian merasakan tekanan yang sangat kuat. Kesombongan di wajahnya lenyap saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan tersebut. Bagaimanapun juga, ia adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 2. Ia sepenuhnya mampu mengabaikan tekanan dari kultivator alam kenaikan naga tingkat 4 biasa. Namun, sensasi yang diberikan Xiang Shaoyun kepadanya sama seperti sensasi yang diberikan oleh kaisar tingkat akhir, atau bahkan kaisar tingkat puncak. Zhao Ritian kesulitan menghadapi tekanan tersebut. Xiang Shaoyun maju dengan santai, tetapi setiap langkah yang diambilnya, tekanan yang dihadapi Zhao Ritian semakin kuat. Singkirkan dirimu dari hadapanku. Zhao Ritian meraung saat 7 bintangnya mulai bersinar terang dan meledak dengan kekuatan penuh. Kekuatan tak terbatas melonjak ke langit, berusaha menangkis tekanan yang dipancarkan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tampaknya tidak peduli. Dia melangkah selanjutnya, menginjak udara kosong. Kemudian, kekuatan yang tak terlukiskan muncul dan menghantam Zhao Ritian. Satu langkah itu sepenuhnya menekan ledakan kekuatan Zhao Ritian. Tidak mungkin. Mati. Zhao Ritian diliputi keterkejutan, dan dia meraung serta melayangkan pukulan sekuat tenaga ke arah Xiang Shaoyun. Matahari terbalik. Untaian energi yang sangat kuat berkumpul di tinjunya, melingkupinya dengan kekuatan dahsyat yang mirip dengan matahari.
Niat tinjunya semakin memperkuat pukulannya, mendorong kekuatan pukulannya hingga batas maksimal. Hanya dengan serangan ini, masuk ke peringkat 10 besar di daftar unggas ular sepenuhnya mungkin bagi Zhao Ritian. Namun, Xiang Shaoyun juga mengabaikan serangan ini dan melangkah maju. Guntur bergemuruh saat gelombang kilat perak yang berdesis menyebar dari dirinya. Dan dengan langkah itu, serangan Zhao Ritian hancur berkeping-keping. Kerumunan itu membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Bab 599. Pukulan yang dilayangkan Zhao Ritian sangat mengerikan. Tidak banyak orang yang hadir yakin mereka mampu menahan serangan itu. Namun Xiang Shaoyun menghancurkannya dengan cara yang tak terduga. Dengan langkah aneh yang diambilnya, dia menghancurkan pukulan itu hingga lenyap. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang sangat berlebihan dari Xiang Shaoyun, terutama kekuatan petir yang muncul. Tampaknya sama kuatnya dengan sambaran petir mutasi sungguhan. Zhao Ritian mundur, dan pedang berapi muncul di tangannya. Dia menyerang sekali lagi dengan salah satu kartu andalannya, mencoba mengalahkan Xiang Shaoyun dengan satu gerakan. Kau berani meremehkanku? Biar kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Zhao Ritian meraung sambil menahan tekanan Xiang Shaoyun. Gumpalan api muncul di tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya memerah. Kekuatan yang mirip dengan ledakan gunung berapi melonjak dari 7 bintangnya, mendorong kekuatannya hingga mencapai puncaknya. Pedang pembantai api merah. Saat ia mengayunkan pedangnya, urat-urat di kedua lengannya terlihat jelas, seolah-olah akan keluar dari kulitnya. Serangan api yang bercampur dengan kekuatan darah melesat ke arah Xiang Shaoyun dari sudut yang sangat sulit. Serangan itu memberi tekanan pada orang-orang di sekitar arena, menyebabkan ekspresi mereka berubah serius. Banyak dari mereka tidak yakin bisa selamat dari serangan itu. Serangan Zhao Ritian setara dengan serangan kultivator alam kenaikan naga tingkat 4 puncak. Bahkan, serangannya mencapai level yang setara dengan kultivator alam kenaikan naga tingkat 5 biasa. Namun, Xiang Shaoyun, yang melayang di udara, bahkan tidak berkedip. Proyeksi harimau dan naga di belakangnya semakin jelas saat tulang petirnya bergetar dengan kekuatan petir, menyebabkan awan gelap berkumpul di langit. Petir perak menghujani langit. Xiang Shaoyun mengambil langkah ketiganya. Seluruh dunia bergetar saat hujan deras petir perak membanjiri arena dengan begitu banyak kilat sehingga tampak seperti lautan perak yang terbentuk. Sebanyak 81 petir perak menyambar, masing-masing memiliki kekuatan di luar imajinasi. Setiap sambaran petir setebal ember dan menghujani dengan suara keras seperti naga perak yang meraung. Pemandangan itu terukir dalam-dalam di hati setiap orang yang hadir, menyebabkan mereka begitu tertekan hingga mereka tidak bisa bernapas lagi. Zhao Ritian seharusnya cukup kuat untuk menahan sambaran petir perak. Namun, langkah Xiang Shaoyun tampaknya mengandung kekuatan yang tak terlukiskan yang membuat setiap langkahnya terasa seperti mendarat di jantung Zhao Ritian. Zhao Ritian merasa mengerikan saat tekanan Xiang Shaoyun yang tak tertandingi menghantam tekadnya. Dia mengertakkan giginya erat-erat saat menahan tekanan yang diberikan padanya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh. Sayangnya, dengan hujan petir yang mengamuk menghujaninya, dia tidak mampu mengalihkan perhatian untuk mengatasi tekanan tersebut. Pada akhirnya, keberadaannya runtuh, dan semuanya tampak hancur berantakan. Gemuruh. Gemuruh. Petir menyambar arena, membuat api yang sebelumnya berkobar tampak redup. Setelah beberapa saat, semua kekuatan di arena menghilang, dan sosok anggun yang melayang di udara menarik perhatian semua orang. Ia tampak baru saja menyelesaikan langkah terakhirnya, kakinya mendarat di dada Zhao Ritian, menginjaknya hingga tenggelam ke permukaan arena. Seandainya cincin itu tidak terbuat dari bahan yang tahan lama, benturan itu pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Zhao Ritian tidak hanya diinjak-injak oleh Xiang Shaoyun, tetapi pakaiannya juga telah compang-camping. Ia hanya mengenakan baju zirah yang menutupi tubuhnya, dan ia batuk darah tanpa henti, tampak sangat menyedihkan. Semua mata terbelalak kaget, dan semua orang tampak kehilangan kemampuan untuk berbicara. Hanya dengan beberapa langkah, seseorang sekuat Zhao Ritian dikalahkan. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang, Xiang Shaoyun ini terlalu kuat, bukan? Xiang Shaoyun kemudian menarik kakinya dan menatap Zhao Ritian yang terluka parah. Dia berkata, kau kalah. Serahkan poin kontribusimu dan pergi. Aku akan melanjutkan pertandingan berikutnya. Jangan menghalangi. Kata-kata itu membuat Zhao Ritian sangat marah hingga ia batuk darah lebih banyak lagi. Ia tidak hanya dikalahkan, tetapi juga dipandang dengan begitu hina. Bagaimana ia bisa menerimanya? Namun, perasaannya tidak lagi penting. Ia tidak punya pilihan selain menerima semua yang dilemparkan kepadanya. Lagi pula, ia memang telah dikalahkan. Tidak ada yang bisa ia katakan. Kekuatan Xiang Shaoyun jauh melampaui ekspektasinya.
Bahkan sebelum memasuki alam kenaikan naga, Xiang Shaoyun sudah bisa menghancurkan Zhao Ritian, seorang kaisar yang mampu melawan lawan yang jauh lebih kuat. Pikiran itu membuatnya agak murung. Adapun Di Sang, dia masih berada di pojok, menatap Zhao Ritian yang kalah dengan ekspresi mengerikan seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya. Bahkan Zhao Ritian pun tak bisa mengatasi anjing itu. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain setelah saudaraku keluar dari pengasingan. Kita tidak bisa membiarkan Xiang Shaoyun terus tumbuh, pikir Di Sang sebelum pergi dengan muram. Karena kekalahan Zhao Ritian, kesepakatan mereka sebelumnya tentu saja batal. Setelah mentransfer poin kontribusi, Zhao Ritian terhuyung-huyung meninggalkan arena. Ketika dia gagal menemukan Di Sang, dia mengumpat dalam hati, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Di atas ring, Xiang Shaoyun tampak agak kelelahan. Namun, niat bertarungnya masih tinggi saat dia berteriak, penantang berikutnya harus menyiapkan taruhan sebesar 500.000 poin kontribusi. Ia tak punya pilihan selain menaikkan taruhan. Lagi pula, ini jauh lebih melelahkan baginya sebagai pihak bertahan daripada bagi para penantang. Ia pantas mendapatkan poin kontribusi lebih banyak. Bagaimanapun, para penantangnya hanya akan semakin kuat, dan mereka pasti akan menjadi kaya. Ketika orang-orang yang hadir melihat bahwa Xiang Shaoyun berniat untuk terus bertarung, mereka mendesis kaget. Apakah dia benar-benar manusia atau bukan? Apakah dia terus melanjutkan? Apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya? Bukankah dikatakan bahwa mengembangkan 9 kekuatan berbeda akan mengakibatkan kurangnya kemampuan bertarung? Apa yang terjadi sebelumnya? Tidak heran Akademi mengizinkan mereka yang ada di daftar Jiao Luan untuk menantangnya juga. Ternyata Akademi benar-benar mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Sepertinya mereka yang tidak ada di daftar Jiao Luan akan kesulitan mengalahkannya. Benar. Dan begitu dia memasuki alam kenaikan naga, dia mungkin bisa langsung masuk daftar Naga Phoenix. Sepertinya kita tidak boleh meremehkan siapapun yang memiliki fisik bintang 9. Dengan meningkatnya taruhan, tidak ada penantang baru yang muncul untuk sementara waktu. Xiang Shaoyun tidak keberatan dan langsung duduk bersila di atas ring untuk memulihkan kekuatannya. Setelah memanggil petir, dia telah menyerap beberapa energi petir perak. Akibatnya, aura naganya telah semakin disempurnakan. Tidak akan lama lagi sebelum dia sepenuhnya membentuk aura naganya untuk memasuki alam kenaikan naga. Lily, yang berdiri di tengah kerumunan, tersenyum dan bergumam, aku benar-benar ingin mengalahkan orang ini secara pribadi, tetapi kurasa aku harus terus mengamati dan melihat berapa banyak kartu truf lain yang dia miliki. Sebelum Xiang Shaoyun sempat duduk lama, seseorang berteriak, Xiang Shaoyun, aku akan melawanmu. Bab 600. Xiang Shaoyun bertarung 3 kali lagi, dan memenangkan semuanya dengan mudah. Ketiga pertarungan itu melawan para jenius di daftar unggas ular. Salah satunya berada di peringkat 10 besar, sementara dua lainnya berada di peringkat 50 besar. Ada dua alasan utama mengapa mereka muncul. Mereka ingin menguji kekuatan mereka sendiri dan memanfaatkan kelelahan Xiang Shaoyun akibat pertarungan berulang-ulang. Sayangnya bagi mereka, Xiang Shaoyun telah mencapai level di mana dia dapat meregenerasi energinya tanpa henti. Kelelahan energi apapun tidak akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Bahkan, basis kultivasinya juga tumbuh dengan setiap pertarungan. Makhluk aneh seperti dia hanya bisa dikalahkan oleh seorang ahli yang mampu memberikan pukulan fatal yang luar biasa kepadanya dalam satu serangan. Saat Xiang Shaoyun menunjukkan kehebatan bertarungnya, seluruh akademi terkejut. Banyak jenius dalam daftar Jiao Luang tergoda untuk menantangnya juga. Namun saat ini, Xiang Shaoyun tiba-tiba menyadari bahwa ia siap untuk mencapai terobosan. Ia merasa hal itu sama sekali tidak terduga, dan ia belum siap untuk mencapai terobosan tersebut. Setelah pertempuran berulang kali, dia benar-benar telah membentuk aura naganya sepenuhnya. Basis kultivasinya bergejolak, mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa menekannya lagi. Seekor naga 9 warna yang halus berayun di belakangnya, tampak sangat perkasa dan luar biasa. Orang-orang di sekitar lingkaran itu juga menyadarinya, dan wajah mereka dipenuhi berbagai emosi saat menyadari hal tersebut. Banyak dari mereka adalah kultivator alam kenaikan naga. Karena itu, mereka memahami dengan jelas apa yang ditunjukkan oleh kondisi Xiang Shaoyun saat ini. Mereka terlalu malu untuk terus menantangnya dalam situasi ini, atau mereka akan terlihat seperti bajingan, dan reputasi mereka di akademi akan rusak. Mereka tahu bahwa begitu Xiang Shaoyun memasuki alam kenaikan naga, bahkan mereka yang ada di daftar Jiao Luan pun tidak bisa lagi menjadi lawannya. Namun, Xiang Shaoyun tidak memanfaatkan kesempatan untuk menerobos. Sebaliknya, ia menekan aura naganya, memampatkannya dan mengurangi kesempurnaannya hingga 95%. Dengan melakukan itu, naga di belakangnya menjadi lebih padat, tetapi ia juga secara paksa mengubah waktu terobosannya.
Para penonton tersentak kaget ketika melihat apa yang dilakukan Xiang Shaoyun. Mereka semua terkejut dengan keberaniannya. Apakah Xiang Shaoyun benar-benar menekan terobosannya? Apa yang dia lakukan? Kesempatan yang hilang tidak bisa didapatkan kembali dengan mudah. Sungguh luar biasa. Dia benar-benar mampu menahan diri. Dia jelas berusaha untuk lebih memurnikan aura naganya. Dengan begitu, selama terobosan yang akan datang, fondasinya akan jauh lebih kokoh, dan prosesnya akan jauh lebih lancar. Pola pikir ini sungguh menakjubkan. Sepertinya ada alasan di balik kekuatannya. Kita perlu belajar lebih banyak darinya. Kau tahu apa? Aku sudah selesai menonton. Aku harus fokus pada kultivasi. Ini terlalu membuatku stres. Orang yang mengatakan itu adalah seorang jenius di bagian bawah daftar Jiao Luan. Setelah melihat Xiang Shaoyun menggagalkan kesempatan terobosannya, sang jenius kehilangan minat untuk bertarung. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dalam hati, ia mengumpat, seharusnya aku fokus saja mempertahankan peringkatku saat ini. Tidak perlu bagiku menjadi batu loncatan bagi orang lain. Ia yakin bahwa kemampuan bertarung Xiang Shaoyun tidak boleh diremehkan. Meskipun Xiang Shaoyun tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan ke-9 bintang secara bersamaan karena mengolah 9 kekuatan, Xiang Shaoyun tetap bukanlah lawan yang dapat dikalahkan dengan mudah oleh sang jenius. Di atas ring, setelah menekan basis kultivasinya, Xiang Shaoyun berteriak, siapa selanjutnya? Kondisinya tidak hanya kembali ke keadaan optimal, tetapi tampaknya bahkan meningkat. Aura mengintimidasinya berada di puncaknya, menakutkan banyak penantang potensial. Setelah menunggu beberapa saat, Xiang Shaoyun meninggalkan ring dengan kecewa. Karena dia baru saja menekan basis kultivasinya, lebih baik baginya untuk tidak bertarung lagi. Jika tidak, basis kultivasinya mungkin akan mulai bergejolak untuk mencapai terobosan lagi. Ia tidak berniat untuk maju dalam waktu dekat. Ia ingin memperdalam pemahamannya tentang alam kenaikan naga agar dapat memasuki alam tersebut secara alami. Itu akan menjadi metode kemajuan yang jauh lebih sempurna. Saat Xiang Shaoyun meninggalkan arena, kerumunan terpecah dan membuka jalan baginya. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Jelas, kekuatannya telah mendapatkan pengakuan mereka. Setelah meninggalkan arena, dia tidak langsung kembali ke vilanya. Sebaliknya, dia pergi ke paviliun buku lagi. Kali ini, dia masih berada di lantai pertama. Untuk saat ini, dia tidak kekurangan teknik bertarung. Yang kurang darinya adalah lebih banyak pengalaman dan pemahaman. Karena itu, dia mulai membaca buku-buku yang berkaitan dengan apa yang ingin dia pelajari. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah gulungan kuno berjudul, Mantra Hati Jernih yang Tenang, sebuah gulungan Buddha biasa. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil gulungan itu dan mulai membacanya. Ia tidak terbiasa memilih buku yang dibacanya. Sebaliknya, ia akan menghafal semua yang bisa dihafalnya sebelum memutuskan apa yang akan dilakukannya dengan pengetahuan tersebut. Tetapi setelah membaca mantra hati jernih yang tenang, ia mendapati dirinya tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Mantra itu mampu membantu menenangkan pikiran seseorang. Mantranya sangat cerdik dan menakjubkan, karena mampu menembus kedalaman hatinya dan menghapus kekhawatirannya, memaksanya ke dalam keadaan tenang dan tenteram. Ia merasa seperti sedang berbaring di bawah sinar matahari yang lembut, bermandikan sinar hangat yang menjaga pikirannya tetap tenang dan nyaman. 9 bintangnya mulai memancarkan banyak sinar cahaya lembut, saling berjalin di dalam tubuhnya. Sinar-sinar itu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya untuk menyehatkan meridian, titik akupuntur, organ dalam, dan sebagainya. Berkat nutrisi tersebut, ia pulih dari luka dan kelelahan yang dideritanya dalam pertempuran terakhirnya. Tubuhnya bahkan menjadi lebih kuat. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, Xiang Shaoyun akhirnya terbangun. Ketika dia menyadari perubahan dalam dirinya, dia sangat gembira. Mantra Serene Clear Head ini ternyata memiliki efek seperti ini. Setelah berpikir sejenak, dia memastikan bahwa mantra Serene Clear Head memiliki efek pendukung, tetapi bukan sesuatu yang bisa dia gunakan sepanjang waktu. Namun, setelah pertempuran besar atau ketika menghadapi aktivitas yang intens, dia bisa menggunakan mantra itu untuk menenangkan hatinya dan meningkatkan konsentrasinya. Setelah meletakkan mantra hati jernih yang tenang kembali ke rak, dia beralih ke buku lain. Buku itu berisi informasi penting yang harus diketahui semua kultivator, dan secara komprehensif memperkenalkan setiap alam kultivasi yang berbeda beserta poin-poin kuncinya. Sebagai contoh, pengantar terperinci tentang alam kenaikan naga, yang akan dicapai Xiang Shaoyun, dapat ditemukan dalam buku ini. Alam kenaikan naga, mengubah energi menjadi naga, menggunakan tulang belakang sebagai naga, memberi nutrisi pada tubuh dengan naga, berubah menjadi naga. Pertama, seseorang perlu mengubah energi astral mereka menjadi aura naga. Kemudian, seseorang perlu menggunakan tulang belakang sebagai titik awal agar aura naga dapat menyehatkan tulang,
organ dalam, dan tubuh mereka, sehingga memberikan esensi, kekuatan, dan jiwa mereka kekuatan dan vitalitas seekor naga. Aura naga tidak hanya terkait dengan energi astral seseorang, tetapi juga terkait dengan kekuatan jiwanya. Hanya dengan menggabungkan keduanya secara sempurna seseorang dapat memasuki alam fondasi jiwa. Disebutkan juga bahwa pengendalian yang sangat baik atas energi astral seseorang diperlukan untuk sepenuhnya berubah menjadi naga, terbang melampaui langit, dan menjadi seorang kaisar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.